setelah 600 meter, teruskan ke Jalan Cut Mutia. Dari dulu saya tidak pernah asing dengan perbedaan. Dalam prinsip saya, perbedaan adalah hal yang menjadikan saya adalah diri saya sekarang. Tapi hari-hari ini perbedaan kadang-kadang suka membuat kita renggang. Tiba-tiba saya ingin banyak tukar pikiran tentang dinamika perbedaan. Jadi ingin sekali menemui lagi Bapak Ahmad Nurkolis. Perbedaan adalah hidup beliau, tanpa kehilangan imannya. Saya Sheryl Hatumesen. Yuk kita dengar Sahabat Bicara. Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pak Nur, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah ketemu lagi. Udah lama sekali ya. Tahun berapa itu terakhir kita ketemu ya? 2015 Pak. 2015 ya. 2015. 7 tahun. Iya loh, udah 7 tahun loh. Aku nikah juga udah 7 tahun. Tapi seneng banget bisa ketemu Pak Nur lagi. Iya. Terus tadi kalau nggak salah dari Bogor ya? Iya betul Mbak. Ngapain Pak itu? Di Bogor tadi ada yang menikah, pasangan Islam dan Kristen. Oh, yang gitu. Muslim laki-lakinya, yang Kristen Katolik sih, yang Katolik perempuannya. Oh, yang Katolik berarti sama ya sama aku ya? Iya betul. Oh, jadi jadi itu ya. Jadi kalau misalnya yang nggak mungkin sih kayaknya kalau yang nonton nggak tahu Pak Nur mungkin udah sering ngelihat kalau googling apalagi kalau mengalami long distance religion ya. Pasti kan di googling keluar nama Pak Nur gimana caranya kalau mau menikah beda agama gitu loh. Karena tapi kalau Pak Nur sendiri sebenarnya kan wakil direktur ICRP ya Pak? Iya betul ICRP Pak. itu sebenarnya apa sih Pak? Ya, ICRP itu Indonesian Conference on Religion and Peace. Sebetulnya ini lembaga interfaith yang memang dulu didirikan oleh almarhum Gus Dur dan sejumlah tokoh dari berbagai agama tahun 2000 ya. Oh, Jadi, itu tahun 2000? Tahun 2000. Jadi ICRP itu dipersembahkan untuk menjadi rumah perdamaian, rumah bersama bagi komunitas berbagai agama gitu. Jadi kita punya misi ya bagaimana antar umat beragama itu bisa rukun, bisa saling toleransi, sama-sama menjaga kebinekaan, mewujudkan perdamaian. Nah kira-kira gitulah gitu. Tapi kan emang gini loh, aku tuh ngeliat kan sekarang kayak apa ya? Sebenarnya kan kita itu lucu-lucuan, kita bercanda antar agama dari beberapa tahun lalu kayak itu biasa ya Pak ya? Iya betul. Ya kan biasa. kayak kita nggak pernah kalau tanda kutip baper lah ya gitu kan. Cuma kan kayak dengan fluktuasi yang terjadi beberapa tahun ini tuh kayak kita harus hati-hati banget gitu. Iya. Nah kalau Chandra ngeliat kayak gini gimana, kayak apa sih yang salah atau emang kayak gitu aja di seluruh dunia lagi kayak gitu, atau ada yang salah nggak sih dengan kayak gini kan Ya, kita udah dulu udah begitu. Ya memang fenomena seperti ini tidak hanya terjadi di Indonesia gitu ya, tetapi memang Indonesia itu baru belakangan, tapi di negara lain ya terutama di Timur Tengah lah, polarisasi itu kan terjadi udah dari lama. Nah lalu kemudian sebagian dari pegiat organisasi transnasional itu lalu kan punya kepentingan di berbagai negara termasuk di Indonesia. Oh gitu. Nah ya? mereka masuklah ke Indonesia kan dengan menyebarkan pemahaman keagamaan sesuai yang mereka yakini gitu. Nah menurut saya sih di antara pengaruh terbesar adalah itu begitu. Karena secara kultural kan sebetulnya masyarakat Indonesia itu kan sudah terbiasa dengan perbedaan kan. Dari dulu nggak pernah ada masalah, ya baru belakangan lah. Kalau secara historis kita telusuri itu ya semenjak ini reformasi 98. Sebelum itu kan nyaris pada masa pemerintahan Orde Baru, begitu ada kelompok yang katakanlah dianggap sebagai keras, garis keras gitu ya, atau ekstrim, itu kan langsung di ini kan ya, disikat bahasa Orde Barunya kan dulu begitu. Nah era reformasi kan menjadi ruang terbuka bagi siapapun, termasuk oleh kelompok konservatif ini. Nah karena dibukalah itu kemudian mereka juga punya ruang yang sama kan untuk menyebarkan. Dan mereka memang jauh hari sudah siap untuk melakukan itu Mbak gitu. Karena itu ya perkembangannya masif. Karena itu juga virus-virus radikalisme, ekstremisme itu menularnya itu juga cepat. Ya sama lah seperti virus COVID-19 ya. Iya benar. Cepat sekali. Nah itu dampaknya seperti sekarang yang kita rasakan begitu. Jadi berarti kemunduran atau kemajuan dong? Ya kemunduran sebetulnya.
Karena sejatinya kita ini kan sudah memiliki tradisi bagaimana hidup bersama di tengah keberagaman, di tengah kebinekaan gitu kan. Lalu pelan-pelan mulai rusak tuh sekarang. Dulu kan biasa mengucapkan selamat Natal, misalnya orang Islam mengucapkan selamat Natal ke teman-teman non-Muslim, begitu juga sebaliknya tuh biasa. Nah sekarang tuh kayak semacam ada jarak. Saya sering mendapatkan cerita dari orang-orang dulu mereka merasakan betapa harmoninya gitu ya. Nggak hanya sekedar mengucapkan selamat Natal, mereka saling mengunjungi, mengirimkan makanan, itu sesuatu yang biasa. Nah sekarang teman-teman non-Muslim tuh mengaku kok nggak ada lagi ya. Dulu tetangga saya, teman-teman saya yang masih mau mengucapkan Natal, bahkan berkunjung gitu ya. Sekarang tuh mulai membuat jarak. Nah inilah yang mereka juga bertanya kenapa gitu. Nah jawabannya adalah ya, diantaranya itu ya teman-teman yang dulu kita kenal sangat moderat katalah begitu, ya ini terkena virus juga, virus intoleran begitu ya. Nah itu yang berpengaruh terhadap sebagian masyarakat kita di Indonesia. Oke, jadi kalau menurut Pak Nur sendiri, Cak Nur sendiri, kalau dari ini pribadi aja ya kan, pribadi itu tuh sebenarnya berarti harus apa gitu loh, karena udah dari dulu kita hidup berdampingan dengan berbeda agama. Nah sekarang berarti harus apa kalau udah terlanjur kayak begini? Ya pertama begini kan harus ada upaya bagaimana terutama bagi gini dalam konteks radikalisme, terorisme gitu ya. Masyarakat itu kan dibagi menjadi 3. Pertama adalah masyarakat yang sakit. Masyarakat yang sakit itu ya mereka yang sekarang tuh atau yang sudah itu menjadi pelaku ekstremisme, terorisme gitu ya. Lalu yang kedua tuh masyarakat yang rentan. Yang rentan ini itu dia sudah mulai terpapar oleh paham-paham radikalisme, tapi sebetulnya masih bisa diselamatin, Mbak. Itu. Nah, yang ketiga adalah masyarakat sehat. Ya mereka yang tidak terpengaruh dengan hal itulah. Pokoknya Indonesia ini bineka, satu sama lain harus saling menghargai, menghormati gitu. Nah, tugas kita adalah bagaimana menjaga masyarakat yang sehat itu supaya tidak terpapar virus-virus radikalisme. Begitu juga yang berada di tengah tuh yang rentan, itu juga menjadi tanggung jawab kita. Kalau yang sudah sakit itu kan sudah ini ya menjadi tugasnya BNPT, pemerintah lah gitu ya. Kita kalau mereka sudah menyatakan bertobat, nah itu bisa. Karena kita juga punya tuh program ini pengajian untuk mantan napiter. Nah itu juga kita lakukan gitu ya. Itu hampir 50 orang itu. Ada Pak? Ada. Mana Mbak itu sudah dilakukan lama itu. Nah, itu aku penasaran deh. Ada yang bilang katanya kalau dengan kalau udah mau kembali ke masyarakat gitu kan, itu tuh katanya kita harus mencobanya tuh pelan-pelan karena kalau misalnya dengan yang langsung yang keras juga mereka nggak bisa. Iya betul ya, mereka Pak? pasti akan resisten gitu ya. Karena itu begini, kalau yang kita terapkan itu mereka itu kan berangkat dari pemahaman agama. Karena itu kita menjaganya juga dari hal yang sama. Jadi kajian keagamaan gitu ya. Ya pada intinya adalah kita ingin menunjukkan bahwa pemahaman mereka selama ini itu keliru gitu. Nah oleh karena itu kan kita mesti kaya referensi bahwa penafsiran terhadap ayat-ayat tertentu itu sangat luas, sangat banyak gitu, tidak tunggal. Nah penafsiran yang lebih humanis, yang lebih kompatibel dengan kehidupan bermasyarakat yang majemuk. Nah itulah yang mesti kita tunjukkan ke mereka gitu. Nah sebagian besar mereka karena memang sudah menyatakan bertaubat ya mereka bisa menerima. Tetapi jangan salah juga, mereka ini kan ketemu kita sebulan sekali atau 2 kali paling banyak. Selebihnya mereka kan bermasyarakat lagi. Nah senior-seniornya yang masih berada di komunitas atau kelompok seperti itu kan juga intens komunikasi. Ya karena itu ya ini bukan sesuatu yang mudah memang Mbak. Tapi ya alhamdulillah puji Tuhan ya sebagian besar dari mereka itu pada akhirnya menyadari bahwa apa yang dulu mereka lakukan itu keliru begitu. Nah yang kedua adalah bagaimana kita menjaga terutama teman-teman muda ya, anak-anak kita supaya tidak mudah terpapar virus-virus radikalisme. Itu yang penting kita lakukan sekarang gitu. Karena itu kan kita misalnya di CRP itu punya program Peace Train Indonesia. Ini program traveling Mbak, jalan-jalan gitu. Iya, aku lihat tuh Pak yang jalan-jalan ke masjid mana di negara apa, idenya di kota gini, mana. orang muda kan suka jalan-jalan gitu ya. Oke, kita inilah siapkan
kegiatan seperti itu, jalan-jalan, tapi nggak sekedar jalan-jalan gitu loh. Jadi kita juga mengenal keberagaman. Karena itu kita berkunjung ke rumah-rumah ibadah yang berbeda. Nah itulah yang kita lakukan semenjak sebelum pandemi, dan nanti akhir Juli ini itu sudah merupakan Peace Train Indonesia yang ke-14. Pengen ikut aku Pak? Hah? Pengen ikut? Iya, nanti bisa ikut Mbak. Pengen ikut Dan aku. ini paling banyak pesertanya, hampir 50, udah 48 ya. Oh ya? Ini kemana nih yang Ke tahun Jombang. ini? Ke Jombang. Jombang. Wah, Iya, seru ada banget. peserta dari Surabaya itu yang dari Surabaya sendiri ada 25 gitu. Ada dari Papua juga gitu. Wow. Nah, gitu. Jadi nanti di sana kita juga berkunjung ke pesantren, ziarah ke makam Gus Dur, ke gereja Protestan, gereja Katolik, ke wihara, ke kelenteng begitu. Gitu. Tapi Janur, aku nih penasaran ya. Hmm. Penasaran banget dari pertama kita ketemu, ya kan udah tahu nih backgroundnya dari Canur tuh orangnya begini. Tapi aku tuh yang penasaran gini, apa sih yang bikin seorang Ahmad Nurkolis tuh menjadi orang yang ya menurut aku sih lumayan paham lah agama gitu ya, mengerti sekali gitu tafsiran, tapi juga sekaligus orang yang toleransi gitu. Dari dulunya tuh bisa gimana gitu dari orang tua apa gimana Pak? Iya. Sebetulnya ya dulu sewaktu saya masih belajar di pesantren tuh Mbak, di tingkat sanawiyah aliyah atau SMP SMA ya. Iya. Saya rasa masih sama seperti ya inilah santri muslim lainnya gitu ya, yang konservatif juga. Bahkan dulu saya masih ingat itu awal-awal di Jakarta, karena sebelumnya saya pernah mendengar, kebetulan Mbak Sheryl kan di Kompas ya. Dulu itu saya masih ingat betul tuh, ada yang menyampaikan ke saya tuh, jangan pernah membeli Kompas karena ada 25 perak itu atau 10 perak ya waktu itu ya. Itu di untuk bantuan ini kristenisasi gitu. Oh iya. Wah itu saya masih ingat betul dan saya pegang itu keyakinan itu. Itu tuh tahun awal-awal hijrah ke Jakarta ya, 93-94. Nah lalu kemudian semenjak saya masih sekolah di kampung itu kan di pesantren saya memang hobi berorganisasi ya, aktif di OSIS, di Pramuka, menjadi pasukan drum band juga, lalu di pesantren juga menjadi pengurus harian gitu. Nah kebiasaan itu terbawalah di Jakarta. Saya aktif mulai dari remaja masjid di Jakarta Pusat. Lalu setelah itu saya beraktivitas juga di Al-Azhar. Di Al-Azhar itu ada organisasi pemuda namanya Youth Islamic Study Club, YIS Al-Azhar. Nah, saya merasa dari situlah kemudian mengantarkan saya berkenalan dengan komunitas berbagai agama. Karena saat itu, nah itu 98 itu Mbak, sampai 98 ya, saya mendaftar. Nah dari situ kemudian saya berkenalan dengan para Madinah, lalu dengan ada forum mahasiswa Ciputat, lalu kemudian ada komunitas-komunitas yang menurut saya warna Islamnya itu tidak sebagaimana yang saya pahami dan saya praktekkan dulu ketika masih nyantri di pondok pesantren. Nah lalu kemudian kan selain di Al-Azhar saya mengikuti kajian juga di para Madinah gitu ya. Nah itu saya merasa banyak hal yang beda banget terkait dengan pemahaman keislaman, terutama ketika mendengarkan ceramah dari almarhum Cak Nur gitu ya. Lalu kemudian juga berkenalan dengan Gus Dur karena beliau salah satu pendiri CRP itu kan. Nah itu yang saya merasa wah kayaknya Islam yang tepat untuk di Indonesia itu yang kayak ini nih, kayak yang diajarkan oleh mereka ini. Nah itulah yang merubah ini ya, pola pikir sekaligus juga cara beragama saya itu Mbak. Lalu ditambah lagi ketika dulu kan waktu di kampung nyaris nggak pernah punya teman, nggak pernah, karena hampir 100% semua muslim kan di daerah saya itu. Lalu di Jakarta mulai berkenalan dengan waktu itu ada namanya Gemari, forum generasi muda antar iman. Gemari itu ya? Iya, nah saya ikutlah bergabung di situ gitu. Nah disitulah mulai tidak hanya ini nongkrongnya nggak hanya di masjid, kadang yang paling sering tuh di Yohanes Penginjil itu Mbak. Yohanes Penginjil ya, karena salah satu teman dari situ itu ya. Lalu kalau teman Hindu Pura Ramangun. Nah itulah yang benar-benar menurut saya dari 98 sampai 2000 itu masa dimana transisi ya, dari model beragama yang konservatif menjadi beragama yang moderat, bahkan sebagian orang mengatakan saya liberal gitu ya. Ya itu sih gitu Mbak. Ini ngomong Bapak, ini Pak Nur yang ngomong masalah liberal ya. Ya. Kan Pak Nur udah sering diundang segala macam, suka debat juga sama orang lain ya di TV. Terus
banyak dong pasti yang kalau misalnya di misalnya di Instagramnya TV terus banyak yang hujat-hujat netizen. Ini gimana Pak? Ya sekarang sih ya biasa aja gitu kan, ya memang kita setiap orang kan punya preferensi, punya keyakinan yang berbeda-beda kan. Karena itu saya nggak pernah baperin lah kalau ada orang yang menghujat dan sebagainya. Saya menikmati aja gitu Mbak. Gitu. Jadi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Tahan-tahanan mental aja Pak. Iya. Kadang yang ini tuh yang orang lain ya, kadang begitu. Iya sih. Kadang istri juga yang merasa kadang sangat takut gitu kadang gitu. Oh iya. Tapi istri kan sudah mendampingi dari lumayan lama, udah tahu ya. Betul, iya. Tapi tetap aja namanya istri kan pasti ada kekhawatiran, takutnya nanti suaminya apa-apain gitulah kira-kira gitu. Arak gitu suaminya gitu kan. Nah, ini kita ngomongin sedikit ya, tadi ngomongin toleransi, terus gara-gara Pak Nur ini suka diundang ngomongin masalah pernikahan beda agama. Nah kemarin Pak, nikah beda agama katanya bener nggak nih dari berita yang aku baca itu katanya disain sama Pengadilan Negeri Surabaya, salah satu case-nya ya. Betul. Walaupun akhirnya sama pemerintah katanya disuruh kaji ulang. Nah itu gimana sih case-nya? Iya. Sebetulnya memang dari dulu terkait dengan pernikahan beda agama itu selalu mengandung pro dan kontra gitu mengundang pro dan kontra. Nah itu bermula memang dari keberadaan Undang-Undang Perkawinan nomor 174 yang sekarang sudah diperbarui jadi nomor 16 tahun 2019. Tapi dalam soal pernikahan beda agama memang nggak pernah diatur secara jelas di undang-undang itu. Nah itulah yang kemudian memunculkan banyak penafsiran. Ya paling tidak 2 penafsiran lah. Di satu sisi mengatakan berarti pernikahan beda agama tidak boleh gitu. Tapi di sisi yang lain ya boleh-boleh aja gitu. Mereka yang mengatakan bahwa pernikahan beda agama itu boleh karena juga mengacu pada pandangan keagamaan. Karena hampir di semua agama kan selalu terdapat 2 pandangan juga kan, tidak tunggal juga gitu. Di Kristen ada 2 pandangan, ada yang melarang, ada yang membolehkan. Di Islam malah ada 3 pandangan gitu ya. Melarang, membolehkan kalau yang muslim laki-lakinya, lalu ketiga membolehkan juga meskipun yang muslim itu perempuannya gitu. Nah lalu yang kedua ya faktor preferensi keyakinan itu. Mereka yang secara keyakinan keagamaan itu memahami bahwa itu dilarang, maka ketika diajak memahami undang-undang ya mereka akan mengatakan ya nggak boleh gitu. Kalau nggak sama kan nggak bisa, artinya ya nggak boleh. Nah kira-kira begitulah. Tetapi soal bagaimana pengadilan negeri itu mengabulkan itu kan bukan pengalaman pertama waktu di Surabaya ya. Nah, sebelumnya udah lama sekali, mungkin 6 atau 8 tahun yang lalu saya pernah juga Mbak mendampingi pasangan Islam dan Buddha waktu itu di Solo. Itu juga dikabulkan gitu. Lalu sebelum Surabaya nggak lama juga kan di Pontianak kan juga dikabulkan. Betul. Jadi sebetulnya kita punya pengalaman tidak hanya pengadilan negeri, bahkan MA tahun 89 itu juga pernah mengabulkan pasangan berbeda agama Islam dan Kristen pada saat itu ketika mereka ditolak di KUA, ditolak di Capil, lalu kemudian mereka banding ke pengadilan negeri ditolak, pengadilan tinggi ditolak, sampai kemudian kasasi. Mereka menikah tahun 86, kasasi tahun 89. Nah oleh MA mengatakan bahwa kita ini secara perundang-undangan atau hukum tidak memiliki undang-undang yang melarang 2 orang berbeda agama untuk menikah. MA tuh yang ngomong Pak? MA, ya itu nomor 1400 tahun 86-89 Mbak. Nah itulah yang dijadikan referensi bagi beberapa pengadilan negeri, bahkan juga Dukcapil gitu ya, untuk mencatat pasangan berbeda agama. Nah gitu. Lalu berikutnya lagi adalah kita juga punya Undang-Undang HAM nomor 39 tahun 99. Itu adalah buah dari di mana Indonesia meratifikasi Kovenan Umum tentang HAM dalam bentuk undang-undang ya. Nah, di dalam undang-undang itu soal kebebasan beragama, soal kebebasan memilih pasangan, menikah, memiliki keturunan itu diatur di dalamnya. Itu ada di pasal 10 dan pasal 12. Jadi menikah atau berkeluarga itu merupakan hak sipil warga negara, bahkan merupakan hak hak asasi yang paling dasar gitu ya, yang tidak bisa diintervensi, tidak bisa dikurangi oleh siapapun, termasuk oleh negara gitu. Nah oleh karena itu sebetulnya kalau pemerintah itu mau melarang ya harus di amandemen dulu nih undang-undang tentang HAM ini. Gitu. Benar-benar. Gitu. Tapi memang ini
buat yang nonton bukan berarti menyarankan semuanya nikah beda agama ya. Nikah itu kebenaran aja dapatnya saya juga beda agama gitu. Memang ketika menikah yang seagama aja masih bisa berantem gitu kan. Apalagi kalau berbeda agama akan ada lebih banyak hal-hal yang membuat kamu berbeda gitu kan. Betul. Jadi harus yakin dulu kalau emang dia tuh secara fisik kehidupan udah sama gitu loh. Agama udah jadi urusan keberapa gitu lah ya. Ya kan? Karena kan ada nih yang gara-gara ngomongin nikah beda agama terus berarti nyaranin semua nikah beda agama. Ya bukan. Karena secara fakta di Indonesia banyak tuh agamanya gitu. Kita nggak bisa menghindari, apalagi dengan sekarang hidup udah bisa kebuka di seluruh dunia, sosial media segala macam. Mau gimana lagi nggak bisa terhindarkan ya Pak? Iya. Gitu kan. Bahkan kalau dalam konteks Indonesia itu banyaknya itu nggak hanya banyak banget gitu ya. Saya punya teman dosen di UIN Syarif Hidayatullah ya. Kebetulan beliau itu namanya Pak Nur Yamin Aini. Beliau itu peneliti yang concern salah satunya isu pernikahan beda agama. Dalam riset beliau tahun 80 saja itu sudah terdapat 11.000 pasangan menikah berbeda agama. 11.000. Iya, padahal sensus pada saat itu baru merambah 20% warga negara Indonesia. Lalu tahun 90 itu naik 2 kali lipat, Mbak, 23 juta. Gitu. Itu tahun 90. Tahun 2000 naik juga 2 kali lipat juga sampai 2010 itu sudah terdapat berapa? Ada tahun 2010 itu ada 164 juta kalau nggak salah pasangan berbeda agama, 164.000 gitu. Nah sekarang beliau itu sedang meneliti dari 164.000 atau berapa begitu ya, itu kan lahir anak-anak dari pasangan ini. Nah sekarang sedang meneliti 300 anak dari hasil pernikahan beda agama. Bagaimana kehidupan mereka, bagaimana orang tua mengasuh mereka, memberikan, itu akan menarik nanti kalau udah selesai Pak. Nah itu ini masih dikerjain ya Pak? Masih dikerjakan. Wah itu menarik banget. Nah dari data ini sebetulnya saya ingin menyampaikan bahwa fakta tentang pernikahan beda agama itu seperti gunung es gitu. Selama ini yang kita ketahui kan sedikit. Katakanlah yang menikah melalui kami selama ini rentang 2005 sampai hari ini kan baru 1470-an ya. Nah, tetapi fakta di lapangan itu sudah melampaui itu, udah ya mungkin kalau di total dari tahun 80 sampai sekarang mungkin udah jutaan pasangan. Belum lagi yang nikahnya numpang luar negeri. Iya, ya kan? gitu. Banyak. Gitu. Tapi ini menurut keyakinan aku ya, apakah harusnya negara itu kalau untuk urusan menikah berarti tinggal mencatatkan saja karena itu kan untuk urusannya adalah urusan apa ya, ibaratnya surat menyurat gitu. Iya. Memang kan kalau mengacu pada baik undang-undang perkawinan maupun undang-undang administrasi kependudukan, ya kewenangan negara atau domain negara itu hanya mencatat sebetulnya. Pengesahan itu kan dimiliki oleh lembaga agama atau agamawan, Mbak. Jadi kalau pasangan ini sudah ada bukti pengesahan secara agama, maka negara tinggal mencatatnya saja gitu. Nah oleh karena itu jalan tengah sebetulnya kalau negara itu mau bijak, maka dia tidak mendukung pada satu pemahaman keagamaan tertentu, tapi juga dua-duanya gitu. Jadi misalnya bagi mereka yang nggak setuju dengan pernikahan beda agama dihargai, itu diakui oleh pemerintah, nggak perlu menikah kan gitu kan. Betul. Tapi kalau ada warga negara yang mengikuti pandangan keagamaan yang bolehkan, negara juga harus mengakui juga gitu, karena itu bagian dari hak kebebasan beragama kan gitu kan. Nah, mestinya begitu harusnya. Jadi semuanya terakomodir, tidak hanya satu ini ya, pemahaman tertentu begitu. Memang pemerintah kadang-kadang berlindung di ini soal pandangan mainstream atau mayoritas itu kan. Tapi kalau kita berbicara soal hukum kan nggak berlaku soal begitu. Semua orang itu ya setara di muka hukum kan gitu. Iya sih. Gitu. Ya nggak tahu ya Pak, mudah-mudahan kedepannya ada titik cerah harapan. Walaupun kan kayaknya ya ini kalau ngomongin kayak gini tuh kayak gimana gitu, kayak takut-takut gitu kan. Padahal kan itu fakta ya. Fakta sosial yang tidak terbantahkan. Pak nih, sebelum ntar kita mau nganterin ke naik kereta lagi mau pulang. Ini tuh ada pertanyaan gini ya. Jadi nih sekarang dengan Pak Nur kan udah nulis buku banyak ya. Buku apa Pak yang terakhir Pak? Bukunya yang Bhinneka kalau yang terakhir itu saya menulis buku dengan teman saya seorang pendeta. Oh ya? Itu tentang ini bagaimana komunitas beragama beradaptasi terhadap perkembangan teknologi digital.
Oh, Nah, gitu. Misalnya lah, itu menarik tuh. selama pandemi kan Gereja umat online, Kristen terutama semua gereja Katolik pindah ke Santo YouTube kan. Santo Nah, YouTube. kira-kira begitu. Nah, itu warna-warni tuh bagaimana umat beragama merespon. Misalnya kalau di komunitas Muslim, ya sebagian ada yang adaptif lah. Ya boleh. Iya, Bahkan iya. ada kan Jumatan online itu ada, Mbak. Ada, Pak? Ada sampai sekarang tuh masih dilakukan. Mantap. Gitu ya. Tapi ada juga yang nggak mau gitu. Nah, Ya, nggak intinya sah itu gitu, sih intinya dalam nggak buku sah itu ya. gitu ya. Oh, menarik tuh. Judulnya, Pak? Itu berarti? itu bahasa Inggris kemarin tuh. Oh, oke. Nah, sekarang ini untuk versi Indonesianya akan diterbitkan juga oleh Kompas Gramedia. Oh, oke. Gitu. Nah, sebelumnya saya menulis juga itu tentang ini Didi Kempot. Nah, iya, saya sorot itu dari aspek humanismenya, kemanusiaannya kan. Dia itu kan nggak hanya ini ya, menjadi katakanlah tokoh atau simbol bagi mereka yang suka patah hati gitu ya. Iya. Tapi beliau itu juga punya sisi humanisme, bagaimana menggerakkan orang untuk berbagi pada sesama kan gitu. Iya. Kan waktu itu yang Kompas bikin itu, Mbak, Iya, karena beliau udah meninggal kan? bikin konser amal kan? Nah, itu kan sebagian disalurkan melalui CRP. Oh gitu. Nah, iya, Oh. itu nilainya miliaran yang disalurkan lewat CRP. Kan kita di CRP itu membuka ini posko COVID-19, posko nasional. Posko Nasional Iya, COVID-19. GIC namanya, Jaringan Lintas Iman Tanggap COVID-19. Jadi menyalurkan dana-dana. Menerima dan menyalurkan dana untuk ya mereka yang terdampak terhadap pandemi COVID itu. Iya. Nah, itu sih gitu. Nah, lalu sebelumnya ini yang Kristen bertanya, Muslim menjawab. Oh iya, itu Nah, juga. itu juga berangkat dari pertanyaan-pertanyaan real tuh, Mbak. Ya, teman-teman pasangan berbeda agama, lalu juga dari mahasiswa-mahasiswi saya. Kan saya mengajar religious studies di sebuah kampus di BSD ya. Iya. Nah, kan banyak juga mahasiswa bertanya karena sebagian besar mereka adalah non-Muslim gitu. Lalu saya mengajar juga kelas mengenal yang lain. Itu di katedral, Mbak. Oh, Jadi di katedral Pak? itu punya kelas Islamologi. Jadi sama kayak di Roma ya. Di Roma juga ada Roma, kelas betul, Islamologi betul. ya. Nah, itu kan ya semua pesertanya OMK kan, ya Iya. teman-teman Katolik lah. Iya. Nah, gitu banyak bertanya terkait dengan Islam, dari mulai tentang jilbab, tentang poligami itu yang paling sering ditanya, termasuk juga tentang pernikahan beda agama. Nah, dari sekian banyak pertanyaan itu, lalu kemudian jawabannya itu saya ingat-ingat lagi, saya tuangkanlah dalam buku itu gitu. Oh, wah, Gitu. Kristen bertanya, Islam menjawab itu ya. Iya, Muslim menjawab. Nah, berarti dari semua informasi-informasi yang udah Bapak bikin, Bapak bikin buku. Ini Bapak ngelihatnya sebenarnya anak-anak muda nih harus ngapain, Pak, supaya hidup kita ke depan, tadi kan menjaga masyarakat yang sehat kan. Iya, iya. Hidup kita ke depan nih kan kita ada surplus nih, surplus generasi anak-anak mudanya lebih banyak nih. Iya, iya. Supaya kita tuh juga tetap santai-santai aja, walaupun kayaknya anak muda emang makin santai, tapi kan ada juga kan kadang virus-virus itu kan masuk ke dalam-dalam. Saya kalau ditanya bagaimana anak muda itu ya, itu nggak gampang tuh menjawabnya, Mbak. Iya, Meskipun sehari-hari saya bergaul dengan mereka gitu ya. Tapi dalam konteks kebinekaan, menurut saya anak-anak muda sekarang itu punya cara sendiri lah bagaimana mengapresiasi, merawat kebinekaan gitu ya. Kadang-kadang saya tuh merasa sok tahu malahan treatment mereka dengan cara kita yang udah jadul gitu ya. Iya. Jadi orang muda ini mungkin diantara mereka nggak hafal 5 Pancasila, tapi nilai-nilai dari sila-sila Pancasila itu mereka mengamalkan. Jadi gitu. langsung secara realnya jadi, gitu ya. Menurut saya kalau terhadap orang muda itu ya saya ini menemani aja gitu. Karena mereka itu punya pemahaman tersendiri, punya kecerdasan tersendiri dalam merespon berbagai persoalan. Ya paling kita ini aja menjadi teman yang baik buat mereka, sehingga kalau ada sesuatu yang menurut kita itu kurang tepat begitu kita bisa mengingatkan. Nah, misalnya ini sebagian orang muda terutama mahasiswa itu ya, ketika mencari referensi terkait dengan agama, ya kalau nggak Mbah Google kan YouTube kan gitu. Iya, benar. Sementara informasi yang tertuang di sana itu kan jutaan gitu ya, nggak semua ya begitu. Jadi kita menjadi teman diskusi buat mereka, sehingga kalau ada sumber-sumber yang mereka mau diskusikan kita bisa ini menetralisir gitu ya. Ya kalau yang seperti ini ya inilah pas lah dengan konteks kita berbineka. Tapi kalau udah mengarah ke pemahaman-pemahaman yang agak keras ya kita ini mengingatkan gitu. Intinya jangan sampai terkesan menggurui,
terhadap teman-teman muda itu Mbak gitu. Kita menjadi teman ngobrol aja Iya gitu. ya. Nah, Nah, sekarang makin digulin males ya Pak? Iya, nah di CRP itu yang kita siapkan ruang perjumpaan itu ya Peace Train Indonesia itu. Sama ada lagi tuh sekolah kepemimpinan pemuda lintas agama. Itu Itu. Bapak bikin juga nih? Iya, Wah. itu sebetulnya ya ini lanjutan atau mereka alumni Peace Train itu bisa melanjutkan di sekolah kepemimpinan pemuda lintas agama ini. Jadi misinya adalah kita ya ini mempersiapkan teman-teman muda untuk menjadi pemimpin masa depan, tapi yang punya jiwa inklusif, Iya. terbuka gitu ya. Karena menurut kami itulah yang kita butuhkan ke depan. Nggak hanya pemimpin yang bisa mengelola ya menjadi manajer yang baik gitu ya, tetapi juga dia harus aware terhadap ini perbedaan-perbedaan yang ada di sekelilingnya gitu. Nah menurut saya ke depan tuh kita butuh orang-orang muda itu. Iya sih. Kalau kita ini kan tinggal tunggu waktu aja kan, Indonesia ke depan tuh kan ada di tangan mereka. Nah, karena itu yang mesti kita lakukan ya itulah gitu, memfasilitasi mereka untuk tumbuh menjadi seorang pemimpin yang memiliki jiwa keterbukaan itu sih. Iya, jadi ibaratnya tuh kalau bahasa Jawanya open minded Pak Ya, open minded betul. Open minded karena kalau kita punya pemahaman sendiri dan kita terpaku pada pemahaman kita, nggak mau ngeliat-ngeliat orang lain, ibaratnya Iya. jadi kacamata kuda, Betul. terus sempit betul. gitu ya Iya. pikirannya ya. Oke, gitu. aduh Pak Nur, aku makasih banget loh. Ya, udah sama-sama. Mas Aril. ngobrol-ngobrol. Kapan-kapan kita ini Pak, apa namanya, ngopi-ngopi sore. Boleh. Ya. Iya kan. Siap. Aduh, mudah-mudahan nggak hujan Pak. Enggak, ini gerimis aja nih. Mengundang ya. Hujan sedang kita tunggu juga ini kalau hujan. Emang Kan kenapa? udah lama nggak hujan Oh kan? iya bener-bener Karena Pak. udah mulai kering. Iya, oke. Gitu. Iya deh. Ya. Pak, Mm-mm. terima kasih. Sama-sama, aku Mas Aril. salam buat Ya, istri di rumah, ya. buat kantor. Semoga Terima kasih. Ya. saya bisa terus menanamkan toleransi. Amin. Ya. Kebinekaan buat anak Betul, sih, itu yang betul. paling penting juga Iya. ya. Dari situ. Pak, makasih banyak ya. Sama-sama.